Kan setiap makhluk astral atau bangsa jin yang menemui kita kan nggak mesti menghantui kan Mas, nggak mesti menakuti, mungkin. Tapi kalau sampai dan saya sekaligus bersamaan melihat, itu bisa berkemungkinan itu ada makhluk astral yang menyapa kita. Yang dibunuh kan setan, hantu kan enggak. Kan kalau Mas bilang dari tadi ya, dari awal kan mungkin dari ketakutan dari itu. Terus kalau hal-hal yang seperti itu Mas, itu menurut sampean itu seperti apalah mistis ya, kalau zaman sekarang seperti keris, tombak atau itu hal-hal yang seperti itu. Menurut jenengan itu halusinasi atau gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini saya ingin berbincang-bincang dan suatu pengalaman lah ini ya, kan gitu Mas Arifin. Cuman sebelum saya bercerita, untuk penonton kita, teman-teman kita, saya doakan dulu mudah-mudahan dikasih kesehatan, amin, keselamatan, amin, ya, rezekinya yang banyak dan semua hajat-hajat bisa cepat terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk video kali ini saya ingin bercerita Mas Arifin, khususnya di bulan Ramadan ini. Monggo. Jadi dulu saya waktu zamannya masih di daerah asal saya di situ, saya kan ada rumah lah. Di rumah saya itu kan ada tempat kos-kosan waktu itu. Jadi saya sendiri sih nggak punya pengalaman di situ ya, nggak tahu, cuma dicerita kan dia bercerita pas bulan Ramadan juga lah. Dia kan kalau kita ke kamar mandi kan itu kan agak jauh. Di situ dia bilang sering katanya ketemu yang seperti pocongan lah kan gitu Bang. Kalau bahasa di sini kuntilanak lah kan kayak gitu. Terus kan pembahasan kalau di bulan Ramadan katanya para ulama kadang berbicara tentang masalah jin atau setan itu kan dibelenggu juga kan gitu Mas. Jadi menurut sampean hal-hal yang kayak gitu itu seperti apa Mas? Kok bisa kan gitu kan? Jadi menurut jenengan atau pengalaman jenengan lah seperti itu. Maksudnya itu ketemu hantu di bulan Ramadan? Ya itu. Padahal kan secara keyakinan agama Islam niku setan dibelenggu. Hal-hal yang seperti itu kan gitu. Kok agak-agak aneh juga lah. Yang dibelenggu kan setan Mas. Hantu kalau hantu enggak ya. Istilahnya kalau bahasa dagelannya kan iya. Yang dibunuh kan setan. Hantu kan enggak. Kan yang perlu dipahami di sini, apa sih hantu itu kan gitu. Apa sih hantu itu kan? Enggak, kalau saya dengar juga ya lucu juga sih. Ya lucu juga tuh ya agak mistis juga lah. Maksudnya kan kenapa saya bilang apa sih hantu itu? Hantu itu vibrasi ketakutan kita ataukah makhluk-makhluk astral yang memang ada? Yang memang ada. Kan pertanyaan di situ. Hantu itu bentuk ketakutan kita, kekhawatiran kita yang menjadikan akibat vibrasi yang terlalu dari diri kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesedihan kita, kecewaan kita kan menyatu dari satu, dari vibrasinya membentuk suatu objek. Ini kan berarti kan halusinasi. Ketakutan yang mau wujud nyata. Atau memang itu makhluk-makhluk astral. Ada juga ya.
Walaupun secara umumnya di bulan Ramadan hal-hal kayak gitu. Kalau kita sudah beryakin agama Islam kan ada jin, ada manusia. Kan? Iya. Penghuni bumi kan hanya ada dua. Mas. Jin dan manusia. Bedanya jin tidak mempunyai wujud watak seperti kita manusia, wujud kasar gini, tapi kan eksistensinya kan ada. Iya. Soalnya kan di situ saya lucunya gini. Seandainya kalau dibilangin istri saya yang biasanya di situ, ya nggak tahu ketemu apa-apa ya, kan gitu. Ada cara, salah satu cara. Saya bilang, kalau saya bilang cara kan berarti mesti bener enggak? Salah satu cara. Berarti ada kemungkinan banyak cara. Antara itu hantu halusinasi atau makhluk astral. Jadi kan ketakutan tersendiri lah intinya ya. Ada dua kategori kan ini, Mas. Dua kategori saja yang kita bahas. Kalau yang dilihat tadi adalah seandainya kita berdua. Kok saya yang melihat hantu atau makhluk pocong atau kuntilanak atau yang lainnya, berarti itu adalah halusinasi saya. Tapi kalau sampai dan saya sekaligus bersamaan melihat, itu bisa berkemungkinan itu adalah makhluk astral yang menyapa kita. Kan setiap makhluk astral atau bangsa jin yang menemui kita kan nggak mesti menghantui kan, Mas. Nggak mesti menakuti. Mungkin ada pesan yang harus disampaikan. Mungkin ada sesuatu yang harus istilahnya itu dikomunikasikan dengan kita sebagai manusia. Kan potensinya banyak sekali. Potensinya banyak sekali. Terus untuk hal-hal yang seperti itu, Mas. Kayak jenengan sendiri pernah mengalami hal-hal yang seperti itu? Secara pribadi saya banyak mengalami itu, Mas. Khususnya pas bulan ini, kalau khususnya bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kan malah lebih banyak lagi. Suatu saat, Mas, ketika saya masih menjalani laku musafir, diperintah guru laku musafir, saya pernah itu di daerah Tulungagung. Di daerah Tulungagung, waktu itu di sareannya Mbah Sunan Kuning Macan Bang, daerah Tulungagung sana, Mas. Mbah Sunan Kuning di sana. Nah, di sana, ketika waktu itu saya riyadhah tiap malam Ramadan itu membaca surat Ikhlas sebanyak 4.444 kali. Ijazah dari guru. Ya? Tadi saya riyadhoi. Nah, tepatnya malam pertengahan sebelum nuzul Quran 17 Ramadan, itu saya mengalami hal yang seperti saya sama bilang tadi. Saya bertiga sama teman saya. Tapi beda guru ini, tapi musafir kalau ketemu kan ya seperti keluarga. Nah, ketika sama-sama mujahadah istilahnya sama riyadhah di dalam masjid Mbah Sunan Kuning, kan masjidnya itu kan sangat mistik sekali kan. Masjid kan Masjid Tiban, istilahnya Masjid Tiban itu masjid yang nggak tahu siapa yang bangun. Istilahnya itu masyarakat tahu-tahu di situ ada masjid. Memang auranya luar biasa, Mas. Auranya luar biasa. Istilahnya kan dikatakan itu namanya Masjid Tiban. Karena masyarakat penduduk di situ tidak tahu siapa yang membangun, kapan dibangun, nggak tahu. Ya tiba-tiba ya ada. Sampai sekarang itu di daerah Tulungagung sana. Nah, ketika saya mujahadah dengan bertiga, ketika saya sudah menyelesaikan wirid yang saya lakukan, saya dan teman saya dua ini istilahnya istirahat menunggu untuk sahur. Nah, tapi kami bertiga itu kaget, Mas. Sama-sama melihat. Sama-sama bertiga ini, sama-sama melihat. Sama-sama sangat jelas, sama-sama melihatnya itu sekaligus bersamaan. Bareng. Nah, di situ ada orang tua pakai belangkon, bawa keris, bahkan itu ada macan hitam yang menyertai.
Itu di depan kami bertiga. Yang satu ini teman saya ini dari Lampung, yang satu dari Solo, Mas. Terus hal-hal yang kayak gitu itu kan kalau Mas bilang dari tadi ya, dari awal kan mungkin dari ketakutan dari itu. Terus kalau hal-hal yang seperti itu Mas, itu menurut sampean itu mungkin ini bisa saya kategorikan makhluk astral. makhluk astral. Makhluk astral. Dari bangsa jin. Kenapa? Karena saya menyaksikan ini bareng bertiga. Bukan saya. Kan di situ kan tidak ada unsur ketakutan karena saya habis melakukan riyadhah atau mujahadah membaca surat Al-Ikhlas. Itu nyata sekali. Bahkan saya melakukan komunikasi dengan orang tua tadi. Hingga orang tua itu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan, mujahadah yang saya lakukan di situ sudah diterima sama Yang Maha Kuasa. Bilangnya kayak gitu. Jadi sudah diterima, istilahnya sudah bagus istilahnya. Istilahnya disaksikan Langsung. Jadi kalau saya bahasakan, hajat mulai sudah diterima sama Yang Maha Kuasa, pangeran istilahnya. Misalkan gitu kalau pangeran, hajatmu sudah dikabulkan oleh pangeran. Terus menurut sampean itu hal-hal yang seperti itu betul tak apa sekedar cobaan sampean yang melakukan itu Mas di situ? Saya tidak menjelaskan masalah itu ujian atau cobaan, Mas. Tapi itu kan pengalaman spiritual, pengalaman goib yang saya alami ketika di bulan Ramadan. Menjawab tadi, yang dibelenggukan setan, Mas. Tapi bahasa jin kan enggak. Iya. Bahasa jin kan enggak. Bahasa jin itu karena belum tentu setan. Belum tentu setan. Masalahnya kan bahasa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sama seperti kita. Manusia, ya. Cuman bedanya bangsa jin tidak mempunyai wadah kasar seperti kita. Makanya dari kejadian itu ya tidak mempengaruhi kehidupan saya. Jadi bukan dalam kategori bukan dalam kategori apa jenenge ketakutan atau yang lain-lain lah intinya ya. Cuman kenapa saya bisa mengatakan ini makhluk astral? Datangnya itu seketika, hilangnya segitu. Nah, kemudian ketika setelah berkomunikasi pamit ya hilang. Istilahnya berjalan langsung hilang. Dan itu saya saksikan bertiga sama teman saya yang asalnya dari Lampung ini penghafal Quran juga dan dari teman saya dari Solo sama-sama penghafal Quran di situ. Nah. Terus kalau itu Mas, kalau secara saya pribadi ya, secara pribadi kayak kita berjalan ke suatu tempat kan kayak gitu kan. Terus seketika kayak kepingin tidur kan gitu kan. Kepingin tidur, tapi di situ terbuka Mas, terlihat barang-barang yang seperti apalah mistis kalau zaman sekarang seperti keris, tombak atau itu hal-hal yang seperti itu menurut jenengan itu halusinasi atau gimana Mas? Kalau Saman awalnya membayangkan mungkin itu bisa halusinasi. Kalau Saman tidak pernah membayangkan di tempat itu ada keris atau sejenisnya, berarti itu istilahnya kasyaf Mas. Jadi ilmu kasyaf. Saya soalnya pernah hal-hal yang kayak gitu, cuman ya nggak pernah membayangkan, nggak pernah apa, cuman pas waktu ke situ, ke tempat itu kan ya bersama teman lah juga. Cuman ayo kita kalau saya bilang ayo kita istirahat dulu di sini duduk. Cuman saya kayak ketiduran itu loh Mas. Loh kok terlihat jelas kayak gitu. Nah, itu namanya kasyaf Mas. Anugerah dari Allah. Tadi Allah membukakan salah satu pintu kegoibannya kesampaian. Itu anugerah. Itu tidak bisa ditempuh Mas. Oh, nggak bisa ya? Itu hadiah dari Allah. Enggak bisa Mas. Masalahnya kan itu hadiah dari Allah. Ini namanya kalau dalam ajaran Islam namanya ilmu kasyaf. Kita hanya bisa melakukan ritual-ritual atau wirid-wirid atau mujahadah agar bisa kasyaf, tapi tidak bisa menjamin kasyaf. Kasyaf adalah hadiah dari Allah. Dan itu biasanya dipertanggungjawabkan. Tidak bisa apa yang kita lihat dalam kasyaf itu tadi dibocorkan semua orang. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Makanya saya nggak bilang tempatnya, nggak bilang tempat, cuman itu pengalaman saya hal-hal seperti itu. Pernah mengalami juga lah. Kalau bagi saya kan termasuk hal-hal
goib juga lah, Oke. nggak terbayangkan sama sekali kan gitu. Makanya yang saya ceritakan tadi adalah zaman tanya itu hantu beneran apa halusinasi. Kalau kalau halusinasi adalah karena wujud kekhawatiran sampean, ketakutan sampai yang berlebihan akhirnya membentuk suatu objek tertentu. Ketika itu makhluk astral pasti saya menyaksikan itu dengan sekaligus beberapa orang. Kalau seandainya kan Mas, seandainya ini kan udah pembahasan di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan Mas, kalau di luar Ramadan itu hal-hal yang kayak hal yang kayak gitu itu. Itu lumrah ya Mas ya, intinya. Sebenarnya tidak ada beda, Mas. Nggak ada beda juga. Nggak ada beda. Cuman kalau kita ngomongin keyakinan agama Islam pasti setan dibelenggu kan gitu. Iya. Nggak boleh dibahas itu. Nggak boleh berupa itu adalah doktrin agama. Doktrin agama. Kita tidak membicarakan itu. Setiap saat kesadaran sampai adalah yang menentukan di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, kesadaran sampai yang menentukan. Kalau konteks keyakinan agama, jadi gak bisa dibilang di luar Ramadan tadi masalah sudah konteks di situ ya Mas. setiap saat sampai melakukan mengalami kegoiban yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Iya, pastinya. Karena setiap saat tergantung tingkat kesadaran sampean. Masalahnya tingkat kesadaran manusia itu berbeda-beda. Ya. Tergantung pribadinya masing-masing, lingkungannya, dan adat istiadat atau budaya daerah itu. Jadi semua apa namanya makhluk yang astral itulah Mas ya. Nggih. Seperti genderuwo apa itu ya sama aja itunya. Karena ketakutan kita sendiri. Nggih. Bukan itu. Pilihannya dua, itu halusinasi karena sama pernah dengar pocong, ataukah itu benar-benar makhluk astral atau bangsa jin yang mewujud sebagai genderuwo, pocong dan sebagainya, Mas. Jadi tetap ada dua kemungkinan itu tadi ya. Nah, kita bisa memastikan itu halusinasi atau ketika kita mengalaminya. Oh ya, orang itu sendiri yang mengalami itu ya, yang bisa memastikan itu ya. Kalau sama dan saya berdua bisa melihat sama-sama berarti astral itu masuk bangsa jin. Kan gitu. Iya. Tapi kalau sampean sendiri atau saya sendiri itu halusinasi. Bisa halusinasi. Biasanya kita pasti halusinasi. Saya bilang begini bukan untuk memastikan, untuk mempermudah supaya sampai dan saya memahami sebuah proses permasalahan. Iya. Soalnya kan kalau ngomongnya bangsa jin, walaupun kita beginilah intinya ngobrol-ngobrol begini, ya tetap banyak yang melihat gitu. Kan bangsa jin kan nggak membutuhkan jasad, Mas. Iya. Apalagi kalau diomongin kayak gini. Jadi oke lah, cuman sekedar sharing-sharing aja Mas ya. Obrol-obrolan sekedar. Jadi untuk apa namanya? Pengetahuan juga buat kita. secara khususnya. Jadi oke teman-teman, cukup sekian dulu lah perbincangan kita tentang masalah hantu ini yang khususnya di bulan Ramadan ini. Apakah ada hantu di bulan Ramadan? Ya, apakah ada hantu di bulan Ramadan yang sering banyak dibicarakan orang-orang katanya setan dan sebagainya itu dibelenggu kan. Di situ kan kita baru mengerti lah. Jadi antara hantu atau itu kemungkinan besar ada dua ya. Nomor satu apa namanya bisa halusinasi kan gitu Mas, atau ada yang kepingin disampaikan kan gitu. Kalau bangsa jin ya kan sama kayak kita juga, ada yang muslim juga. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Kalau ada saran kritik monggo jenengan tulis di kolom komentar aja untuk bisa kita berkembang lagi dalam membahas macam-macam yang ada di alam semesta ini. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.